Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar teori arsitektur, yaitu menganalisis unsur dan faktor arsitektur pada karya tokoh arsitektur. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Dedmi Saputra dengan NIM akhir 057 dari kelas A2. Pembahasan presentasi. Yang pertama, apa itu karya arsitektur? Yang kedua, bagaimana biografi arsitektur AMP? Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan karya arsitektur IMP sesuai dengan faktor dan unsur arsitektur. Karya arsitektur. Karya arsitektur adalah sebuah karya yang diciptakan oleh seorang arsitek yang memiliki nilai serta keindahan. Tidak jarang dalam proses pembuatannya, seorang arsitek menuangkan imajinasi atau ekspresi dirinya ke dalam sebuah karya. Pada karya arsitektur AMP, beliau menggunakan gaya arsitektur lokalisme modernis. Karakteristik yang paling umum dari gaya arsitektur ini adalah bentuk bujur sangkar, permukaan yang ringan dan kencang yang dilucuti ornamen dekorasi, ruangan interior terbuka, dan kualitas visual tanpa bobot yang dipantulkan oleh konstruksi cantilever. Bahan yang disukai adalah kaca dan baja, dengan kombinasi beton bertulang yang kurang terlihat. Dasar perancangan dari karya-karya AMP yaitu A. Life of People, B. Nature. Biografi AMP. AMP dengan nama lengkap yaitu Liu Mingpei. Beliau lahir pada 26 April tahun 1917 di Guangzhou, Cina. Beliau wafat tanggal 16 Mei 2019 di New York, AS. Arsitek Amerika kelahiran Cina yang terkenal dengan bangunan perkotaannya yang besar dan dirancang dengan elegan dan kompleks. Secara umum, desain Pei memiliki perpanjangan dan elaborasi pada bentuk persegi panjang dan siluet tak beraturan dari international style yang berlaku. Namun dia terkenal karena pengaturannya yang berani dan terampil dari kelompok bentuk geometris dan karena penggunaan dramatisnya atas material, ruang, dan permukaan yang sangat kontras. Meskipun Pai pensiun dari perusahaannya pada tahun 1990, ia terus merancang bangunan seperti di Lapas Pantai Museum Seni Islam pada tahun 2008 di Doha, Qatar, yang memperluas gaya khas dengan merangkul elemen-elemen menjadi ciri khas arsitektur Islam di berbagai era. Karya arsitektur AMP, JFK Museum and Library. Selesai pada tahun 1979, Kompleks Perpustakaan dan Museum Kepresidenan JFK, karya studi AMP dan Partners, didedikasikan untuk Presiden Amerika Serikat yang ke-35. Di bawah pavilion kaca didistribusikan area administrasi dan museum menghadap ke pelabuhan. Rencana untuk pembangunan perpustakaan dan museum kepresidenan John F. Kennedy sedang berlangsung sebelum pembunuhan Kennedy pada tahun 1963 dan dipercepat setelah itu terjadi. Arsitek AMP, The AMP and Association dipilih untuk merancang perpustakaan. Struktur modernis yang terdiri dari gabungan kubus dan kaca beton, piramida, dan silinder. Setelah satu dekade mengalami kemunduran finansial dan politik, konstruksi akhirnya dimulai di Columbia Point di Desert Bay. Pada tahun 1978, Kelly Tyndall Walker dipekerjakan untuk menyiapkan plot 10 hektar untuk tempat pembuangan sampah tua yang akan ditutupi dengan tanah. Karena lokasi teluk terkena angin kencang, Kelly menanami seluruh lokasi dengan vegetasi asli. Analisis unsur-unsur arsitektur. Yang pertama, fungsi. Fungsi dalam pengertian sederhana adalah kegunaan. Fungsi juga dapat dimaknai sebagai suatu cara untuk memenuhi keinginan. Fungsi timbul sebagai akibat adanya kebutuhan manusia dalam mempertahankan dan menggambarkan hidup. Kemampuan bangunan melaksanakan tujuan penghadirannya. Museum JFK terletak di taman seluas 10 hektar di Columbia Point dan berisi segudang informasi tentang budaya dan warisan sejarah AS. Melestarikan memori JFK. Misi atau tujuan Museum JFK adalah untuk memungkinkan akses masyarakat ke arsip sejarah sambil menceritakan kisah presiden melalui 3 teater dan 25 pameran multimedia. Kedua, ruang. Ruang adalah kekosongan
yang ada di sekitar kita maupun di sekitar objek atau benda. Ruang yang terkandung di dalam adalah lebih hakiki ketimbang material yang ini massa. Dari panggung yang gelap di area pameran yang lebih rendah, pengunjung muncul ke dalam kehampaan yang sunyi dan diterangi cahaya yang membentuk pavilion kaca yang membingkai ruang 24,38 kali 24,38 meter dan tinggi 3,5 meter, dengan pengecualian bendera Amerika besar yang digantung di atas. Ketinggian ganda atrium benar-benar kosong, memungkinkan pemirsa memiliki waktu untuk merenungkan langit, daratan, dan laut lepas. Ketiga, bentuk. Seperti dalam banyak proyek besar PAI, desain perpustakaan JFK disusun mengikuti geometri persegi, segitiga, dan lingkaran sederhana yang dieksekusi dengan cermat dan berdasar. Pengorganisasian dimulai dengan susunan kolom yang ditempatkan secara seragam di tanah dan di atasnya. Ditumpangkan 4 kolom yang ditambahkan diagonal untuk menentukan persegi yang diputar, dan segitiga lurus yang menjadi inti dasar konstruksi. Tingkat yang lebih rendah dari bangunan digambarkan oleh persegi berputar yang dirancang dengan 4 modul grid. Bagian atas bangunan dihasilkan oleh pembagian berturut-turut persegi ini menjadi segitiga yang lebih kecil dan lebih kecil, sampai menara 10 lantai selesai. Desain penambahan Smith Center juga dibuat oleh Pi S-Frame, mengikuti pola geometris yang sama dari bangunan aslinya. Nomor 4, ada estetika. Estetika adalah nilai-nilai yang menyenangkan pikiran, mata, dan telinga. Sesuatu itu indah kalau sesuai dengan tujuan atau dengan fungsi atau kegunaannya. Desain JFK Museum and Library memenuhi program mixed use yang kompleks sebagai mengingat presiden dengan cara yang kontemporer namun tak lekang oleh waktu. Menghadap ke Boston Deschester Bay dan lautan di sekitarnya. Bekas lokasi pembuangan sampah ditanami rumput pantai untuk mengingat kecintaan Kennedy pada laut. Desain split level mengatur ruang museum di lapisan di bawah tanah, dan elemen motif kunci yang diisolasi secara dramatis di atas bangunan. Ini terdiri dari menara segitiga 10 lantai yang berfungsi sebagai tempat arsip pendidikan dan administrasi, dasar silinder 2 lantai yang berisi ruangan pameran dan teater, dan pavilion peringatan setinggi 110 kaki, yang memberikan koherensi dan fokus pada keseluruhan. Sebuah tangga besar berkelok di sekitaran volume silinder dan menghubungkan museum ke tepi laut. Penambahan tepi laut seluas 21.000 kaki yang mendukung program pendidikan dan budaya perpustakaan, selesai pada tahun 1991. Yang kelima, makna. Makna adalah pesan yang disampaikan oleh suatu objek yang ditanggapi oleh pengamat dalam bentuk kesan. Setelah proses 9 tahun dan 14 kemungkinan arsitek, perpustakaan kepresidenan John F. Kennedy akhirnya selesai dan didedikasikan pada Oktober 1979. Bentuk geometris tanda tangan arsitek Empire dari baja beton dan kaca menciptakan momentalitas megah yang sesuai. Penjajaran ruang dan kualitas cahaya bersamaan dengan sirkulasi yang jelas, dan jelas menciptakan alur cerita yang logis dari namanya. Tubuh utama arsitektur terdiri dari menara segitiga tunggal dan cemerlang dan yang menonjol dan dasar bentuk geometris yang meluas. Sebagai kubus kaca dan baja naik bersamaan dan menara dilubangi dan dikuduskan, itu memiliki refleksi pada kekosongan. Sistem peredaran darah mengarahkan pemirsa melalui memorial dan arsip kehidupan dan karir politik mendiang presiden yang relatif padat. Pengalaman terbatas ini diikuti oleh ruangan teater yang gelap namun masih relatif terbatas di mana penghuninya diperlihatkan film biografi singkat. Di ruangan sempit ini, sebuah bentuk baru muncul di ujung jalur yang ditentukan. Volume kubus terbuka yang besar, areasi, memungkinkan periode pemantulan. Hubungan mendalam dengan dunia luar dan negara bagian tempat Presiden Kennedy mendedikasikan kehidupan politiknya, nyata melalui tirai kaca dan baja yang disederhanakan. Bentuk struktur begah dan perpustakaan yang bersahaja
namun ada di mana-mana di ujung semenanjung menjulang di atas air dengan cara yang istimewa. Perpustakaan Kepresidenan JFK mencontohkan kehadiran arsitektur yang mewakili memorial dan monumen. Analisis faktor-faktor arsitektur. Yang pertama, lingkungan. Lingkungan adalah sebuah daerah atau kawasan dan seluruh bagian yang ada di dalamnya. Setting bangunan terhadap lingkungan sekitar Museum JFK merupakan suatu bagian transformasi dari bekas tempat pembuangan sampah menjadi tempat yang ditanami rumput pantai untuk mengingat kecintaan Kennedy pada laut. Yang kedua, teknologi. Teknologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Pada faktor-faktor arsitektur, teknologi ada berupa teknologi material, yakni teknologi yang berkaitan dengan bahan, bangunan, dan komponen bangunan. Teknologi konstruksi, yakni suatu teknologi yang berkaitan dengan struktur bangunan dan metode konstruksi. Awalnya dengan luas 10,684 meter persegi, perpustakaan ini mencapai ukuran saat ini 15,236 meter persegi. Dengan penambahan pusat Stephen A. Smith pada tahun 1991 dan balok untuk gedung penyimpanan pada tahun 2012. Bangunan ini terdiri dari menara seluas 38,10 meter, tinggi terbagi menjadi 10 lantai beton percetakan dan diletakkan pada pavilion kaca. Diapit oleh Smith Center dengan area penyimpanan yang berdekatan di suatu sisi dan lobi serta area teater museum di sisi lain. Menggunakan 400 tiang beton untuk mengatasi kondisi extensing di lapangan. Perlu dilakukan peningkatan 4,50 mts dari panggung yang gelap di area pameran yang lebih rendah. Pengunjung muncul ke dalam keheningan dan kehampaan yang menyala yang membentuk pavilion kaca yang membagi ruang 24,38 kali 24,38 meter dan ketinggian 35 meter. Bahan utama yang digunakan dalam konstruksi adalah beton fabrikasi, baja, dan kaca. Ketiga, ekonomi. Ekonomi merupakan perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan ke dalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. John F. Kennedy Presidential Library and Museum adalah museum dan perpustakaan kepresidenan seluas 40.000 meter persegi di Boston, yang dibangun pada tahun 1979 dan rampung pada tahun 1989. Fasilitas ini dibangun dengan harga 20,8 juta dolar AS. Museum dan perpustakaan kepresidenan ini menyimpan puluhan ribu lembar dokumen dan koresponden asli milik JFK. Kamu juga dapat mempelajari mengenai misi luar angkasa JFK dan perjuangan JFK menyemaratkan HAM di Amerika Serikat. Harga tiket masuk perpustakaan JFK yaitu 10-18 dolar. Yayasan Perpustakaan John F. Kennedy, organisasi nirlaba yang mendukung perpustakaan kepresidenan John F. Kennedy Federal, menawarkan beasiswa penelitian dan hibah setiap tahun untuk mendukung para sarjana yang perlu menggunakan kepemilikan arsip perpustakaan JFK. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.